Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini, kita akan membahas modul 5 dengan topik konservasi ekosistem. Modul ini memperkenalkan konsep konservasi ekosistem, kemudian ekosistem perairan yang menjadi sasaran konservasi, fungsi dan manfaat konservasi ekosistem ditinjau dari sektor perikanan, pariwisata, pendidikan, penelitian, serta manfaat konservasi ekosistem secara lebih luas, serta kategori dan tujuan konservasi ekosistem menurut IUCN, Lembaga Konservasi Dunia, dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Modul ini akan dibahas dalam 3 kali pertemuan. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama memahami konsep konservasi ekosistem dan ekosistem perairan yang menjadi sasaran konservasi, mengidentifikasi manfaat konservasi ekosistem, dan mengenali kategori konservasi ekosistem perairan beserta tujuannya. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama, ekosistem perairan sebagai sasaran konservasi. Kedua, manfaat konservasi ekosistem perairan. Ketiga, kategori konservasi ekosistem perairan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi pertama, yaitu ekosistem perairan sebagai sasaran konservasi. Konservasi sumber daya hayati perairan melalui konservasi ekosistem merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem perairan sebagai suatu sistem sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya ini memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih sempit, antara lain karena dinamika ekosistem perairan yang senantiasa bergerak, yang sangat dinamis, dan karakteristik biota perairan yang tidak mengenal pemisahan wewenang atau batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Dalam artian bahwa beberapa biota perairan dia senantiasa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Harapan pelestarian sumber daya hayati perairan pada saat ini terletak di jantung konservasi ekosistem. Konservasi ekosistem dapat dilakukan pada semua tipe ekosistem perairan yang terkait dengan sumber daya hayati perairan, meliputi ekosistem laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuaria atau muara sungai, ekosistem pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, serta ekosistem perairan buatan lainnya. Satu atau beberapa ekosistem tersebut dapat dikonservasi melalui penetapan kawasan konservasi atau disebut juga konservasi kawasan. Jadi misalnya di suatu kawasan terdapat beberapa ekosistem, itu dapat menjadi satu kawasan konservasi yang terdiri misalnya ekosistem padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuari, maupun pantai. Kawasan konservasi ekosistem perairan secara global adalah alat manajemen yang penting yang diharapkan mampu untuk mengendalikan dan mengelola aktivitas manusia dan penggunaan perairan, kemudian mempromosikan pemulihan populasi perairan yang dieksploitasi, melestarikan atau memulihkan habitat,
keanekaragaman hayati dan jaring makanan, dan mengelola serta meningkatkan jasa ekosistem seperti produksi makanan, pemurnian air, atau kegiatan rekreasi dan pariwisata. Pertama, kita akan membahas ekosistem pantai, salah satu ekosistem yang dapat menjadi sasaran konservasi. Kita mengenal zona pantai sebagai batas teratas dari sistem mitakat laut yang berbatasan langsung dengan daratan, di mana air laut masih mencapainya. Nah, zona pantai ini sering disebut juga sebagai zona pasang surut atau intertidal dengan batasan mulai dari zona supralitoral. Zona supralitoral adalah litoral atas, ya, atau disebut juga zona percikan. Disebut zona percikan karena dia terkadang kena percikan ombak yang berada di atas batas pasang tertinggi. Ya, kalau ini adalah pasang tertinggi, di atas ini adalah zona percikan, ya, sampai intertidal rendah, ya, yaitu batas tingkat air surut terendah. Jadi inilah yang disebut dengan zona pantai, ya, mulai dari zona percikan atau zona supralitoral sampai dengan zona intertidal rendah, yaitu batas surut rendah. Nah, zona pantai ini bisa dibagi dalam beberapa zona. Pertama adalah zona percikan, di atas pasang tertinggi yang masih terkena percikan ombak. Kemudian zona intertidal tinggi, ini berada di antara batas pasang rata-rata sampai pasang tertinggi, ya. Kemudian di bawahnya adalah zona intertidal tengah, berada di antara pasang rata-rata sampai surut rendah, dan zona intertidal rendah, yaitu berada di antara surut rendah sampai surut terendah. Jadi inilah yang disebut dengan zona pantai. Kita mengenal beberapa tipe ekosistem pantai. Dilihat dari substratnya, ya, dari sedimennya, ekosistem pantai dapat dibedakan sebagai pantai berbatu atau pantai berpasir. Pantai berbatu adalah dominan. Pantai ini terdiri dari batuan atau bongkah. Kemudian pantai berpasir dominan sedimennya berpasir. Tipe pantai juga dapat dilihat dari formasi vegetasinya. Ya, berdasarkan formasi vegetasi, ekosistem pantai dapat dibedakan atas formasi Pescapre dan formasi Barringtonia. Formasi Pescapre ini adalah terutama terdiri vegetasi rumput, ya, perdu, seperti misalnya kangkung laut, ya, rumput lari, pandan. Kemudian formasi Barringtonia ini adalah terdiri dari vegetasi yang didominasi oleh pohon Barringtonia. Vegetasi lainnya misalnya nyamplung, ya, waru laut, ketapang, bogonala, ya, dan lain-lain. Ini disebut sebagai pantai dengan formasi Barringtonia. Nah, apa nilai penting dari ekosistem pantai sehingga perlu dikonservasi? Pertama, secara ekologis, ekosistem pantai menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota laut. Kemudian secara sosial ekonomi, menyediakan beragam produk makanan, bahan baku industri seperti misalnya kerang-kerangan, kepiting, rumput laut,
dan lain sebagainya. Nah, di beberapa wilayah, ekosistem pantai menjadi gantungan masyarakat pesisir, terutama masyarakat pesisir yang subsisten, artinya yang memanfaatkan sumber daya ikan ya, atau biota-biota perairan untuk kebutuhan hanya untuk kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah ekosistem muara sungai atau estuaria. Nah, beberapa daerah itu melakukan konservasi terhadap ekosistem muara sungai. Nah, karena ekosistem muara sungai juga merupakan habitat bagi biota perairan. Nah, muara sungai atau estuaria ini merupakan tempat bersatunya atau pertemuan sungai dengan laut, di mana di sini terjadi istilahnya pertukaran air laut atau pencampuran air laut dan air tawar. Karena dinamika pencampuran ini, ekosistem muara sungai dicirikan oleh berubah-ubahnya salinitas baik secara harian maupun musiman. Mungkin secara harian adalah karena pengaruh pasang surut, dan musiman itu misalnya pengaruh berbeda antara musim hujan dan musim kemarau terkait dengan salinitasnya. Ekosistem estuaria merupakan ekosistem yang produktif ya, karena estuaria berperan sebagai penjebak zat hara sehingga perairannya subur. Nah, ekosistem ini umumnya menjadi habitat bagi beberapa jenis ikan, udang, kepiting, dan kerang-kerangan. Nilai penting ekosistem estuaria antara lain sumber zat hara atau bahan organik bagi bagian estuaria yang jauh dari pantai, ya. Jadi dia turut menyumbang kesuburan perairan lewat sirkulasi pasang surut, kemudian menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting, ya, sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan. Juga memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai tetapi bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi atau sebagai tempat tumbuh besar anak-anak mereka. Jadi sebagai daerah asuhan. Kemudian sebagai penghasil berbagai bahan makanan seperti kepiting, kerang-kerangan, ikan, dan lain sebagainya. Estuaria juga sebagai habitat atau tempat tinggal dan tempat pembibitan untuk burung, mamalia, dan satwa liar lainnya. Estuaria juga banyak berfungsi sebagai pelabuhan alami ya, dan area untuk pelabuhan serta infrastruktur lainnya yang mendukung transportasi, industri, perdagangan, mata pencaharian, dan rekreasi. Di beberapa negara, estuaria sebagai tempat budidaya tiram, kerang hijau, dan kepiting. Yang ketiga adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove dicirikan oleh vegetasi mangrove, misalnya jenis Rhizophora, Avicennia, Soneratia, Bruguera, dan lain-lain, yang menjadi habitat bagi dua alam peralihan antara laut dan daratan. Karena sesungguhnya ekosistem mangrove ini merupakan ekosistem peralihan darat dan laut. Di daratan, tumbuhan mangrove menjadi rumah bagi burung air, ya, amfibi, ya, misalnya kodok, ya, reptil
seperti ular dan buaya, maupun primata seperti bekantan maupun kera. Bagi hewan perairan atau hewan akuatik, perairan mangrove menjadi tempat pemijahan dan pembibitan atau asuhan untuk kelangsungan hidupnya. Nilai penting ekosistem mangrove diukur berdasarkan fungsi fisik, antara lain sebagai pelindung pantai dan daratan, karena ekosistem ini berfungsi untuk meredam energi gelombang, kemudian mempercepat pembentukan lahan baru melalui sedimentasi, mendaur ulang unsur-unsur hara penting bagi kesuburan perairan, sehingga perairan di sekitar mangrove merupakan perairan yang subur dan produktif, serta menstabilkan sedimen dan menghentikan erosi tanah yang hanyut ke laut. Jadi juga dari pengaruh erosi dari daratan juga mangrove ini berfungsi menstabilkan sedimen sehingga perairan sekitarnya terhindar dari sedimentasi. Nilai penting ekosistem mangrove diukur berdasarkan fungsi biologi, antara lain sebagai daerah asuhan anak-anak ikan atau disebut sebagai nursery ground, daerah pencarian makanan bagi beberapa spesies atau biota perairan yang tidak menggunakan ekosistem ini sebagai habitat permanennya, kemudian sebagai daerah pemijahan atau spawning ground bagi berbagai spesies udang, ikan, dan lain sebagainya, serta habitat berbagai satwa liar. Kemudian nilai penting ekosistem mangrove diukur berdasarkan fungsi sosial ekonomi, antara lain sumber ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, rekreasi dan pariwisata, penghasil berbagai produk seperti kayu bakar, arang kayu, bahan bangunan, rayon, pewarna kain, pengawetan kulit, pulp atau bubur kertas, madu, serta bahan obat-obatan dan kosmetika. Ekosistem mangrove juga penting sebagai penghasil produk perikanan seperti ikan, udang, kepiting, siput, kerang, nener. Nener ini adalah anak bandeng, dan benur atau anak udang, benih udang. Berikutnya adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang mengandung berbagai sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan. Oleh karena itu, ekosistem terumbu karang paling banyak menjadi sasaran konservasi. Sumber daya alam yang tersedia di dalam ekosistem terumbu karang dapat dibedakan atas sumber daya pulih berupa bahan pangan, bahan baku industri farmasi dan kosmetika, produk-produk ornamental atau produk-produk hias, seperti misalnya ikan hias, mutiara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak pulih. Ini berupa bahan tambang, misalnya pecahan karang, pasir, terutama pasir putih, batu karang, bahan baku ubin, bahan baku kapur, bahan baku semen, dan lain sebagainya. Nah, jasa-jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem terumbu karang antara lain jasa fisik. Jasa fisik ini jasa fisik yang diemban oleh ekosistem terumbu karang seperti sebagai pelindung pantai dari ancaman erosi dan abrasi, membantu perluasan daratan, mempercepat tumbuhnya mangrove dan padang lamun, serta sebagai penghasil pasir putih
yang selanjutnya akan mengisi sedimen pantai. Jadi pantai-pantai berpasir putih itu pasirnya adalah diproduksi di dalam ekosistem terumbu karang. Berikutnya adalah jasa biotik di dalam ekosistem seperti penyedia habitat bagi berbagai macam biota perairan, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan plasma nupah atau sumber daya genetik, memelihara dan mengatur proses-proses ekologis yang esensial, serta memelihara kelentingan ekologi. Berikutnya adalah jasa biotik antar ekosistem, seperti mendukung migrasi hewan-hewan air dari suatu habitat ke habitat lainnya, serta pertukaran nutrien dan memperkaya jaringan makanan di laut. Jasa kimia, dalam hal jasa kimia ini, ekosistem terumbu karang itu berfungsi memfiksasi nitrogen, pengendali kapasitas karbon dioksida dan kalsium, dan asimilasi limbah. Kemudian ada jasa informasi, ini seperti monitoring dan pencatat atau indikator pencemaran, serta memberi informasi mengenai perubahan iklim. Misalnya bisa kita lihat dari fenomena munculnya coral bleaching atau pemutihan karang. Nah, ini penting sebagai informasi adanya perubahan iklim. Berikutnya adalah jasa sosial dan budaya seperti menunjang rekreasi dan pariwisata, nilai estetika, ya, sumber inspirasi juga di sini, dan sumber artistik, ya, menjaga kelangsungan mata pencarian penduduk, menunjang budaya, agama, dan nilai spiritual. Berikutnya adalah ekosistem padang lamun. Nah, seperti halnya terumbu karang, ekosistem padang lamun ini juga banyak menjadi sasaran konservasi. Ekosistem padang lamun merupakan ekosistem yang tinggi produktivitasnya, ya, dengan keanekaragaman biota yang cukup tinggi. Ini disebabkan karena ekosistem padang lamun ini menyediakan berbagai habitat, ya, yang mendukung keanekaragaman biota. Pada ekosistem padang lamun hidup beraneka ragam biota laut seperti ikan, ya, krustase, moluska, cacing, dan lain sebagainya. Nah, mengapa ekosistem padang lamun ini mampu mendukung keanekaragaman biota laut yang tinggi? Ini karena disebabkan padang lamun menyediakan berbagai habitat bagi biota untuk mencari makan, tempat memijah, dan tempat asuhan anak-anak ikan. Nah, dalam hal untuk pencarian makanan, padang lamun ini, ya, merupakan habitat bagi duyung atau dugong, ya, dalam mencari makan, sehingga hewan ini sangat bergantung pada kehadiran lamun. Nilai penting ekosistem padang lamun diukur berdasarkan fungsi fisik, antara lain menangkap dan menstabilkan sedimen dasar laut, sehingga ini mencegah turbulensi, mencegah meningkatnya kekeruhan perairan, juga sebagai peredam gelombang laut. Dalam hal ini turut berperan mencegah erosi pantai. Berikutnya, nilai penting ekosistem padang lamun diukur berdasarkan fungsi biologi, antara lain berperan sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, sebagai pendaur hara dan sumber detritus, serta bahan organik yang memperkaya kesuburan perairan.
Berikutnya, nilai penting ekosistem Padang Lamun diukur berdasarkan fungsi ekonomi, antara lain sebagai daerah penangkapan ikan yang produktif, ya, sebagai komoditi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara tradisional maupun modern. Kemudian secara tradisional dan modern, lamun telah dimanfaatkan untuk bahan makanan, misalnya dari biji buah lamun, penyaring limbah, bahan untuk pabrik kertas, obat-obatan, sumber bahan kimia, untuk kompos dan pupuk, cerutu dan mainan anak-anak, dianyam menjadi keranjang, ya, mengisi kasur, dan dibuat jaring ikan. Berikutnya adalah ekosistem rawa payau. Di wilayah pesisir banyak terdapat ekosistem rawa payau yang bukan merupakan ekosistem mangrove, ya, sebagai genangan air, pencampuran antara air laut dan air hujan atau air sungai, baik secara terus-menerus atau secara musiman. Seringkali ekosistem rawa payau ini merupakan ekosistem pasang surut secara musiman. Ekosistem ini merupakan salah satu jenis ekosistem lahan basah atau wetland, ya, banyak ditumbuhi oleh rerumputan, nifah, dan pohon-pohon tahan air. Nilai fisik penting ekosistem rawa payau ini adalah sebagai tampungan banjir, sehingga mencegah banjir dan intrusi air laut. Secara biologis, ekosistem ini menjadi habitat permanen sejumlah biota perairan sebagai tempat berlindung, mencari makanan, dan nutrisi untuk berbagai spesies yang berpindah-pindah dan bermigrasi, termasuk sejumlah besar spesies langka, rentan, terancam, dan hampir punah. Oleh karena itu, ekosistem rawa payau ini sangat penting dan menjadi sasaran untuk dikonservasi. Secara ekonomi, ekosistem rawa payau ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya dalam hal mencari atau memperoleh bahan pangan dan sumber mata pencaharian melalui kegiatan perikanan. Berikutnya adalah ekosistem perairan tawar. Nah, perairan tawar yang menjadi sasaran konservasi meliputi danau, waduk, situ, sungai, dan rawa-rawa. Ekosistem perairan tawar ini menyediakan sumber daya air dan sumber daya hayati sebagai gantungan kehidupan masyarakat di sekitar perairan tersebut. Oleh karena itu, perairan tawar ini sangat penting dan menjadi tumpuan kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Banyak danau, rawa, situ, dan waduk mengalami masalah yang membutuhkan upaya konservasi. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah pendangkalan akibat erosi tanah di daerah tangkapan, eutrofikasi berlebihan atau penyuburan yang berlebih, sehingga terjadi proses peledakan populasi tumbuhan air. Kita banyak menemukan perairan tawar, danau, waduk, situ, sungai, dan rawa-rawa ini dipenuhi oleh tumbuhan air. Juga ada masalah pencemaran dari limbah pertanian dan domestik. Sebagai sebuah sistem sumber daya alam, ekosistem perairan tawar membutuhkan pengelolaan berbasis ekosistem dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi. Nah, dalam hal ini, konservasi ekosistem perairan tawar sama pentingnya dengan konservasi ekosistem perairan pesisir dan laut bagi keberlanjutan fungsinya, baik bagi kehidupan manusia maupun bagi kelestarian lingkungan hidup. Baik, demikianlah
materi kuliah pada minggu ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Harap dipelajari secara seksama materinya. Dan sampai ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.